Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi nasta'in ala murni wadin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Helna Nelis MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi, serta para audiens yang berbahagia. Di sini izin memperkenalkan diri, nama Tatan Tania dengan NIM 2012100080 dari kelas PAI 5B kelompok 8 yang akan membahas tentang pengembangan komponen tujuan kurikulum. Di sini saya akan membahas tentang pengertian tujuan dari kurikulum itu sendiri. Pengertian tujuan kurikulum itu tujuan sendiri merupakan suatu kapasitas yang dapat dilakukan dalam waktu tidak lama setelah suatu kegiatan pendidikan berlangsung, bukan merupakan apa yang dialami siswa selama proses pendidikan. Namun demikian, para pemikir Islam membagi tujuan ini tuh menjadi dua. Yang pertama ditujukan untuk keagamaan. Dalam hal ini memfokuskan pada pembentukan pribadi muslim yang sanggup melaksanakan syariat Islam melalui proses pendidikan spiritual. Yang kedua, tujuan itu yang berorientasi pada keduniaan untuk mewujudkan pribadi muslim yang cakap dan terampil untuk meningkatkan kesejahteraan hidup di dunia dan kemanfaatannya. Adapun juga ahli kurikulum yang memandang tujuan adalah suatu proses, namun kebanyakan para ahli itu memandang tujuan itu suatu hasil atau produk. Menurut George and Bridge dalam Aheri dan kawan-kawan menyatakan bahwa tujuan merupakan suatu kapasitas yang dapat dilakukan dalam waktu tidak lama setelah suatu kegiatan pendidikan berlangsung, bukan merupakan apa yang dialami siswa selama proses pendidikan. Pratt mengemukakan 7 kriteria yang harus dipenuhi dalam merumuskan tujuan kurikulum. Yang pertama, tujuan kurikulum harus menunjukkan hasil belajar yang spesifik dan dapat diamati. Yang kedua, tujuan harus konsisten dengan tujuan kurikulum. Yang ketiga, tujuan harus ditulis dengan tepat, bahasanya jelas sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas bagi pelaksana kurikulum. Yang keempat, tujuan harus memperlihatkan kelayakan. Yang kelima, tujuan juga harus fungsional. Artinya tujuan itu menunjukkan nilai guna bagi para peserta didik dan masyarakat. Yang keenam, tujuan harus signifikan, dalam arti bahwa tujuan itu dipilih berdasarkan nilai yang diakui kepentingannya. Yang ketujuh, tujuan harus tepat dan serasi, terutama harus dilihat dari kepentingan dan kemampuan peserta didik, termasuk latar belakang, minat, dan tingkat perkembangannya. Yang selanjutnya yaitu tentang hierarki tujuan kurikulum. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional merupakan tujuan jangka panjang atau long term objectives yang bersumber dari sistem nilai yang dianut atau suatu pandangan hidup bangsa, yaitu falsafah negara dan bangsa Indonesia yang menggambarkan nilai-nilai, kebutuhan, dan harapan dari masyarakat. Tujuan pendidikan nasional senantiasa berkembang untuk dapat mengiringi perubahan kebutuhan dan juga harapan masyarakat akan pendidikan yang turut akan dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan yang demikian pesatnya. Yang kedua, ada tujuan sekolah atau institusional. Tujuan sekolah atau tujuan institusi merupakan kemampuan yang hendak dicapai melalui kegiatan pendidikan pada lembaga pendidikan tersebut. Setiap jenjang pendidikan, baik pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi, memiliki tujuan sekolah yang berbeda-beda yang menunjukkan hasil peserta didiknya. Hasil belajar itu berupa pengalaman belajar yang diberikan selama proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu tujuan mata pelajaran atau kurikuler.
Tujuan mata pelajaran disebut juga dengan tujuan kurikuler, yaitu goal atau tujuan antara intermediate objektif yang merupakan penjabaran dari tujuan pendidikan nasional. Tujuan ini menggambarkan kemampuan-kemampuan yang hendak dicapai oleh peserta didik setelah menyelesaikan pembelajaran pada mata pelajaran. Setiap mata pelajaran mempunyai tujuan yang berbeda dengan mata pelajaran yang lainnya. Tujuan ini berkaitan dengan mata pelajaran yang akan dipelajari. Yang keempat, tujuan pembelajaran atau instruksional. Tujuan pembelajaran atau instruksional disebut juga dengan tujuan segera, yaitu merupakan penjabaran dari tujuan kurikuler, yaitu yang menggambarkan perilaku atau kecakapan khusus. Tujuan ini tuh lebih konkret dan spesifik, sehingga akan menghasilkan bentuk-bentuk perubahan perilaku yang lebih khusus yang akan dicapai dari proses pembelajaran. Yang selanjutnya itu tentang taksonomi tujuan. Perumusan aspek-aspek kemampuan yang menggambarkan output peserta didik yang dihasilkan dari proses pembelajaran dapat digolongkan ke dalam 3 klasifikasi berdasarkan taksonomi Bloom. Bloom menamakan cara mengklasifikasi itu dengan The Taxonomy of Education Objective. Menurut Bloom, tujuan pendidikan atau pembelajaran dapat diklasifikasikan ke dalam 3 domain, yaitu daerah, aspek, ranah, atau matra, yaitu yang pertama ada domain kognitif. Domain kognitif itu merupakan berkenaan dengan kemampuan dan kecakapan intelektual berpikir. Yang kedua, domain afektif, berkenaan dengan sikap, kemampuan, dan penguasaan segi-segi emosional, yaitu perasaan, sikap, dan nilai. Yang C, domain psikomotor, berkenaan dengan keterampilan atau gerakan-gerakan fisik. Yang selanjutnya akan membahas tentang pengertian indikator pencapaian tujuan. Indikator sendiri itu merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui capaian tujuan pembelajaran. Indikator dirumuskan dengan kata kerja operasional yang bisa diukur dan dibuat instrumen penilaiannya. Dalam merumuskan indikator, perlu diperhatikan karakteristik atau SKKD melalui telaah kata kerja operasional yang digunakan. Untuk kompetensi yang menuntut penguasaan konsep dan prinsip menggunakan kata kerja operasional yang sesuai dan berbeda untuk kompetensi yang menuntut kemampuan operasional atau prosedural. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Yang selanjutnya yaitu fungsi dari indikator pencapaian tujuan. Fungsi yang pertama yaitu sebagai pedoman dalam mengembangkan materi pelajaran. Pengembangan materi pembelajaran ini harus sesuai dengan indikator yang dikembangkan. Indikator yang dirumuskan secara cermat dapat memberikan arah dalam pengembangan materi pembelajaran yang efektif yang sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan juga kebutuhan peserta didik sekolah serta lingkungan. Yang kedua, pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Desain pembelajaran perlu dirancang secara efektif agar kompetensi dapat dicapai secara maksimal. Pengembangan desain pembelajaran hendaknya sesuai dengan indikator yang dikembangkan, karena indikator dapat memberikan gambaran kegiatan yang efektif untuk mencapai kompetensi. Yang selanjutnya yaitu pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Bahan ajar itu perlu dikembangkan oleh guru guna untuk menunjang pencapaian kompetensi peserta didik. Pemilihan bahan ajar yang efektif harus sesuai dengan tuntutan indikator sehingga dapat meningkatkan pencapaian kompetensi secara maksimal. Yang selanjutnya yaitu pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Indikator menjadi pedoman dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi hasil belajar.
Rancangan penilaian memberikan acuan dalam menentukan bentuk dan jenis penilaian, serta pengembangan indikator penilaian. Pengembangan indikator penilaian harus mengacu pada indikator pencapaian yang dikembangkan sesuai dengan tuntutan KI atau KD. Yang selanjutnya tentang langkah-langkah merumuskan indikator pencapaian tujuan. Langkah yang pertama yaitu harus memahami rumusan kompetensi dasar itu sendiri. Yang kedua, menguraikan redaksi KD tersebut ke dalam komponennya. Yang ketiga, dibuat spektrum kemampuan sesuai komponen. Yang keempat, susun indikator pencapaian kompetensi dan langkah guru untuk mengetahui pencapaian tersebut. Yang kelima, penggunaan indikator dalam proses pembelajaran. Yang keenam, jaga konsistensi capaian kompetensi, bukan capaian angkanya. Yang selanjutnya membahas tentang cara merumuskan tujuan. Dalam tujuan pembelajaran memuat proses dan hasil pembelajaran. Tujuan pembelajaran dikembangkan sesuai dengan kompetensi isi atau KI dan kompetensi dasar atau KD. Menyusun tujuan pembelajaran yang benar, terstruktur dan lengkap sangat penting sebagai petunjuk bagi guru untuk memilih materi ajar, strategi, model, metode, dan juga media pembelajaran yang akan digunakan saat KBM berlangsung. Terdapat 4 unsur pokok yang ada pada perumusan tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama audiens. Secara bahasa, audiens memiliki arti pendengar. Namun, audiens di sini merupakan subjek sekaligus objek dalam kegiatan pembelajaran. Dalam konteks kegiatan belajar mengajar, audiens yang dimaksud yaitu siswa. Dalam perumusan tujuan pembelajaran, audiens sangat penting diperhatikan, di mana siswa menjadi pusat dalam kegiatan pembelajaran, karena tujuan pembelajaran sendiri dicapai oleh siswa itu sendiri, sehingga siswa sebagai audiens yang harus diperhatikan. Yang kedua yaitu behavior, artinya tingkah laku atau aktivitas dalam suatu proses. Dalam konteks kegiatan belajar mengajar, behavior merujuk pada tingkah laku atau aktivitas siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu condition. Condition memiliki arti keadaan. Dalam kegiatan belajar mengajar, condition merupakan keadaan siswa di kelas baik sebelum dan sesudah melakukan kegiatan pembelajaran. Condition adalah salah satu hal yang paling penting diperhatikan dengan harapan tujuan pembelajaran tersebut tercapai. Perumusan condition yaitu dengan menjawab pertanyaan seperti aktivitas apa yang akan dilakukan siswa agar hasil yang diharapkan bisa diperoleh. Dalam tujuan pembelajaran, condition ditulis dalam bentuk kata kerja. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu degree. Degree memiliki arti suatu perbandingan. Dalam konteks kegiatan belajar mengajar, degree berarti membandingkan kondisi siswa antara sebelum kegiatan dan setelah kegiatan pembelajaran. Tingkatan degree berbeda-beda sesuai dengan materi pelajaran yang dibawakan oleh guru. Sejauh mana siswa dapat memahami dan juga menguasai materi yang disampaikan, wawasan baru yang didapatkan siswa, atau perubahan tingkah laku dalam diri siswa itu sendiri. Jika hasilnya terjadi perubahan baik antara sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran, bisa dikatakan tujuan pembelajaran tersebut dapat berhasil dicapai oleh siswa. Namun, jika tidak ada perubahan, maka tujuan pembelajaran tersebut belum tercapai. Cukup sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.